Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Chapter dibuka dengan diperlihatkan pertarungan antara Musashi versus Honda Tadakatsu. Di sini nampak Honda Tadakatsu yang sudah terluka akibat serangan dari Musashi. Musashi pun mengatakan, ini sangat menyenangkan. Semua orang pun yang melihat hal tersebut terkejut karena sang kristal pada akhirnya sudah terluka oleh serangan Musashi. Dalam satu kali serangan saja, Yagyu Munenori pun mengatakan, ini sangat mengejutkan. Kemudian Tokugawa Ieyasu berkata, ini tidak mungkin, Honda Tadakatsu yang tidak pernah terluka sedikit pun terluka. Dasar bocah tengik. Kemudian di sini sang ayah dan juga manajernya mengatakan, ya inilah yang kita bicarakan tentang Musashi. Dia membalikkan keadaan Tadakatsu dengan sangat cepat. Kemudian ayahnya mengomentari, itulah putraku, gaya bertarungnya sudah kutebak dari awal. Dia benar-benar melebihi ekspektasiku. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa pedang dari Musashi sudah hancur, yang merupakan pedang kayu yang dia buat untuk melukai Honda Tadakatsu. Setelah itu Musashi pun langsung berbalik badan dan berteriak ke ayahnya, "Oi ayah, berikan aku pedangmu." Kemudian ayahnya melempar pedangnya dan berkata, "Inilah kenapa kau harus menyimpan satu di sisimu. Bagaimanapun juga, berapa lama hal ini akan berlangsung?" Dan setelah itu, Musashi pun mulai menangkap pedangnya dan mengatakan, "Terima kasih ayah." Lalu ayahnya mengatakan, "Musashi, sepertinya kau sangat bersenang-senang ya." Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Musashi Miyamoto. Di sini pada usianya 14 tahun lalu, Musashi yaitu merupakan anak yang cengeng. Bahkan ayahnya sendiri harus menghibur Musashi karena dia selalu menangis. Di sini pun dijelaskan, saat itu putraku baru berusia 3 tahun, tapi dia masih belum bisa mengatakan satu kata pun. Dia tidak pernah melakukan apapun kecuali menangis. Kenapa kau ini tidak pernah tertawa, padahal aku sudah sekuat tenaga seperti ini? Lalu di sini dijelaskan lagi, saat kau berusia 3 tahun dengan naluri, kau akan belajar berbicara dan dengan sendirinya. Aku tidak pernah menyangka kalau anak ini akan belajar menggunakan pedang, dan aku mulai berpikir tentang hal itu pada akhirnya. Kemudian pada saat itu, ketika ayahnya berjalan, ternyata ayahnya melihat seseorang yang terbunuh. Di sini dijelaskan pembunuhan itu terjadi di dekat rumah kami. Kurasa pria itu terbunuh saat dia sedang bertarung, dan pedangnya pun mulai hancur, lalu dan bengkok-bengkok. Kemudian di sini ayahnya mengatakan, mati saat bertarung dan tanpa terhormat adalah sesuatu yang memalukan. Ayo kita pulang, Takezo. Namun pada saat dia akan pulang, ternyata Musashi kecil sudah hilang dari pelukannya, dan ayahnya pun panik dengan mengatakan, "Apa, Takezo, kau pergi kemana?" Dan pada saat menoleh, ternyata Musashi di sini langsung meraih pedang katana tersebut, tapi ayahnya di sini sangat khawatir. Kemudian di sini dijelaskan, saat-saat di mana Musashi berbicara sendiri dan langkah kaki untuk pertama kalinya, dia malah menghampiri pedang tersebut dan mengangkatnya. Dan pada saat mengangkat pedang, nampak Musashi yang keberatan, dan ayahnya sangat khawatir, takut pedang tersebut melukai dirinya. Ayahnya pun langsung berlari dan mengatakan, "Hentikan, taruh kembali benda itu, Takezo, kau bisa terluka nanti. Berikan itu kepada ayah." Namun pada saat itu juga ternyata Musashi tidak sengaja menebas tangan ayahnya. Dan pada saat itu juga itulah pertama kalinya Musashi menggunakan pedang, dan dia pun malah melukai ayahnya. Ayahnya pun yang melihat itu sangat terkaget dan mengatakan, "Pada saat itu juga Musashi melukai lenganku dengan katana. Dan saat itu juga aku melihat sesuatu." Yang mana kita bisa melihat bahwa wajah Musashi pada saat ini sudah tidak menangis lagi, nampak seperti sebuah kebahagiaan dan sebuah kebangkitan. Yang mana di sini Musashi mengungkapkan kata pertamanya, yaitu katana. Di sini dijelaskan oleh ayahnya, sesuatu yang tak pernah aku lihat sebelumnya, sebuah bakat ilmu berpedang seperti tumbuh di bumi itu sendirinya. Dan sejak saat itu, Musashi selalu belajar berpedang sepanjang waktu. Saat bermain, saat tidur, dia membentuk tubuhnya sebagai seorang petarung. Saat dia berusia 11 tahun, keahlian berpedangnya melampaui seorang manusia. Ilmu berpedang Shinmen Munisei yang dipuji oleh Ashiteru Yoshikaga itu sendiri, tapi semenjak hari itu mata Musashi seakan membara, yaitu Musashi telah melampaui
ilmu pedang tersebut pada usia 11 tahun. Namun pada saat itu juga tidak lama kemudian Musashi melakukan perjalanan untuk menempah ilmu berpedangnya. Tapi bagaimanapun juga dia tidak menemukan orang sekuat manusia. Hingga tak lama kemudian Musashi berhenti membawa pedang-pedangnya dengan fakta dia menerima bahwa tidak ada seorang pun yang sekuat dirinya. Hal ini membuat Musashi semakin depresi sampai pada akhirnya dia pun bosan dan bermalas-malasan. Karena bakatnya ini sekali seumur hidup dan tanpa tujuan. Jadi dia tertidur tanpa menyadari bakat sepenuhnya itu. Kemudian setelah penjelasan tersebut kita diperlihatkan masa sekarang. Di sini ayahnya menjelaskan, "Apa kau serius? Sederhananya tidak ada satu orang pun yang menjadi rival Musashi karena dia terlalu kuat." Kemudian di sini ayahnya pun langsung berteriak dan mengatakan, "Honda Tadakatsu, terima kasih banyak atas bantuanmu." Semua orang pun yang mendengar hal tersebut langsung terdiam dan bahkan manajernya mengatakan, "Jangan teriak di telingaku seperti itu, dasar sialan. Kau bisa membakar telingaku tahu?" Ayahnya menjawab, "Terima kasih banyak dewa dan Honda Tadakatsu." Yang mana di sini kita bisa perlihatkan bahwa sang Nioh, yaitu Honda Tadakatsu, telah membangunkan seorang monster. Di sini Musashi pun mengatakan, "Hah, dasar orang tua. Apa yang diocehkan oleh ayahku tadi sih?" Kemudian di sini Honda Tadakatsu mengatakan, "Hah, kalau begitu aku juga harus berterima kasih kepadamu saat ini. Musashi, kau bukanlah satu-satunya yang bangkit. Setelah tanpa cedera sedikit pun, aku pun hidup tanpa nyaman dan mudah berpuas diri. Dan aku sadar, aku telah disadarkan oleh anak sepertimu." Sialan. Ini dia, ayo kita lanjutkan pertarungan ini Musashi. Tubuhku seperti terbakar api neraka, waktunya berpesta. Yang mana kita bisa melihat bahwa di sini Honda Tadakatsu mulai mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan akan menyerang Musashi dengan melakukan kuda-kuda. Musashi pun yang mendengar itu mengatakan, aura ketenangannya sudah menghilang ya. Hoi paman, aku tidak pernah merasakan perasaan pembunuh yang kuat sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Menyenangkan sekali bisa belajar bela diri dengan orang sepertimu di dunia ini. Jika itu kau, aku masih bisa menjadi lebih kuat. Aku akan menjadi yang terkuat dengan kau sebagai batu loncatanku. Setelah mendengar hal tersebut, Oda Nobunaga pun mengatakan, "Bagus, cepatlah, aku ingin melihat pertumpahan darah." Dan kemudian pada saat ini juga kita bisa melihat kedua petarung saling menyerang satu sama lain. Pertama dilakukan oleh Musashi. Di sini Musashi mulai bergerak maju. Honda Tadakatsu pun mulai melemparkan sebuah kecepatan yang sangat penuh. Dia mengatakan, kecepatan penuh serangan tombak 100 kali lipat, yaitu Lightning Burst. Yang mana di sini serangan tersebut langsung datang ke Musashi. Musashi pun yang melihat itu mengatakan, dia menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya ya. Tapi di sini Musashi bisa melihatnya dan mulai menangkis serangan tersebut dan bahkan menghindarinya. Semua orang pun yang melihat itu terkaget, termasuk wasit. Dia berkata, "Apa dia bisa melihat serangan Honda dan apalagi ini?" Yang mana di sini kecepatan Musashi terus mendekati Honda Tadakatsu dengan sangat cepat. Honda Tadakatsu pun yang melihat hal tersebut tidak diam saja. Dan dia pun mulai menekan Musashi menggunakan tombaknya. Yang mana tekanan tersebut membuat Musashi langsung terhenti dan bahkan menjadi sangat berat. Honda Tadakatsu mengatakan, "Hancurlah kau." Dan pada saat itu juga Musashi merasakan beratnya tombak yang sangat luar biasa. Musashi berkata, "Apa? Kenapa ini sangat berat? Apa-apaan ini?" Yagyu Munenori berkomentar, ini juga teknik yang efektif ya. Dia akan menemukan Musashi dengan tombak tersebut. Namun Musashi menggunakan pedangnya dengan sekuat tenaga dan langsung mencengkeramnya dan mulai menebas tombak tersebut. Dan pada saat itu juga Musashi mengeluarkan darah dari mulutnya dan pada akhirnya tombak tersebut berhasil ditebas dengan satu arah oleh Musashi. Semua orang pun yang melihat hal tersebut mulai tercengang dan mereka mengatakan, "Hah, apa ini? Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa dia memotong lurus tombak tersebut? Ini tidak mungkin," ucap Tokugawa Ieyasu. Di sini Musashi pun langsung bergerak ke arah Honda Tadakatsu dan akan memenggal kepalanya sambil dia mengatakan, "Akan kupenggal kepalamu itu, paman." Dan pada saat itu juga ketika Musashi akan memenggalnya, tiba-tiba saja Musashi tidak bisa bergerak karena katananya sudah ditahan oleh tombak Honda Tadakatsu. Musashi pun hanya terbengong saja dan dia pun mengatakan, "Cahaya ini, aku ingin kau tahu kalau aku masih belum mendekati batasanku." Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa beberapa tinju serangan dari Honda Tadakatsu mengarah ke perut Musashi Miyamoto. Musashi pun yang tidak bisa melihat serangan tersebut langsung mengatakan,
Apa kau serius? Serangan apa itu tadi? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Semua orang pun terkaget dan mengatakan, 4? Tidak, 5 serangan sekaligus. Wah, apa-apaan itu? Di sini, Tokugawa Ieyasu mengatakan, dengan ini kita pasti menang. Honda, menangkanlah pertarungan ini. Kemudian pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Miyamoto Musashi mulai terkapar karena serangan dari Honda Tadakatsu. Manajernya pun mengatakan, kau terpental ke belakang di saat-saat terakhir, ini sudah pasti kita akan kalah. Bangun Musashi, cepat bangun. Tapi di sini ayahnya mengatakan, ilmu berpedangmu tidak mungkin hanya sampai di sini ya kan? Kemudian Musashi mulai bangkit dan mengatakan, berikan padaku ayah, berikan wakizi, yaitu katana yang dimiliki oleh ayahnya satu lagi. Lalu di sini kita dijelaskan, teknik berpedang ganda telah lama menjadi teknik rahasia Musashi. Sekarang dia telah memiliki rival dari lawan yang kuat. Dia akan mulai tumbuh dengan cepat sebagai bakat terbesar dunia yang menghalangi jalannya. Dalam nama dan keahliannya, dia menjadi yang terhebat di dunia ini. Dan pada saat itu juga, Honda Tadakatsu mengatakan, majulah nak. Kemudian Musashi pun menerima tantangan dari orang terkuat tersebut. Dia berkata, ada seseorang yang lebih kuat dariku rupanya. Baiklah. Kemudian di sini dijelaskan, seharusnya kedua orang ini tidak bertemu. Kalau begitu, Musashi tidak akan pernah melampaui kecepatan yang dicatat oleh sejarah, di mana kita bisa melihat Musashi mulai menggunakan dua pedangnya dan berdiri tegak lurus untuk menebas pohon raksasa. Yang mana sekarang ini, untuk melampaui hal tersebut, Musashi mulai akan menggunakan teknik Ninten Ichi Ryu yang terbuka. Dan perang pun selesai, di mana kita bisa melihat kebangkitan Musashi dengan menggunakan dua pedangnya.